Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, berjumpa untuk yang kesekian kalinya di dalam senja Ramadan. Upaya dan usaha yang dilakukan sebagian kaum muslimin untuk mengajak umat Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji dan mengaji secara online, berharap mendapatkan karunia Allah untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, sebagaimana kita mengetahui bahwasanya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membelenggu para syaitan, tidak diizinkan untuk menggoda umat manusia, yang menandakan bahwasanya umat manusia yang tergoda untuk tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala adalah murni daripada nafsu yang menempel pada diri mereka semuanya. Maka dari itu, ini kesempatan kita bulan Ramadan ini, berharap di 10 akhir bulan Ramadan ini kita bersungguh-sungguh untuk berjihad melawan hawa nafsu kita, agar kita golongan orang-orang yang berhasil setelah Ramadan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya yang indah kepada kita dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berwahyu, dan mereka orang-orang yang berjihad fina, kepada jalan kami, mereka yang berperang melawan hawa nafsunya di jalan kami, kami akan berikan petunjuk menuju jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala menginfokan mereka orang-orang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk menuju kepada kami, maka kami sungguh-sungguh akan berikan petunjuk untuk sampai ke jalan kami. Dan merekalah golongan orang yang dimasukkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang baik. Maka mari di saat yang semacam ini kita bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu kita. Bukankah Nabi Muhammad sudah menginfokan kepada kita ketika pulang daripada peperangan Badar, perang yang luar biasa berkecamuk dahsyatnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada para sahabatnya, raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar, jihadun nafas. Kalian baru pulang dari peperangan yang kecil, sedangkan peperangan Badar disebut dengan Badar Kubra, peperangan yang dahsyat luar biasa besarnya, peperangan pertama kali di dalam Islam. Nabi Muhammad mengatakan itu peperangan yang kecil. Sekarang kalian menuju kepada peperangan yang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Karena sesungguhnya peperangan yang terbesar adalah peperangan melawan hawa nafsu kita sendiri. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW di hadis yang lainnya mengatakan, ada aduwika nafsu kallati baina jambaik. Nabi Muhammad mengatakan musuh terbesarmu adalah nafsumu sendiri yang berada di antara dirimu itu. Musuh terbesar kita adalah nafsu kita sendiri. Karena ada kalanya Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan semacam bulan Ramadan ini, namun nafsu kita sendiri yang bagaimana memenangkannya untuk diri kita sendiri. Maka dari itu Nabi Muhammad menyampaikan sebuah hadis qudsi datang daripada ucapan wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai penyemangat kita untuk berperang melawan hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat yang indah dalam wahyunya, ayyuhas syabab at-tariku syahwatah min ajli anta indika ba'di malaikati.
Allah Subhanahu wa taala berwahyu, wahai sekalian para pemuda. Allah menyentuh hati para pemuda. Wahai sekalian anda para pemuda, at-tariku syahwatahu min ajli, mereka orang-orang yang meninggalkan nafsunya untukku, mereka orang-orang yang mengendalikan nafsunya karenaku. Anta, kalian, indi, berada di sisiku, kabak di malaikati, seperti sebagian di antara malaikat-malaikatku. Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan stempel yang indah kepada seorang pemuda yang meninggalkan nafsunya untuk Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan posisi seperti posisinya para malaikat, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting kiranya di awal-awal masa pemuda kita ini, masa muda kita, untuk meninggalkan daripada hawa nafsu kita, mengendalikan nafsu kita. Dikarenakan Sayyidina Al-Fahrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim mengucapkan di dalam nasihatnya dengan sebuah kalimat, ma lam yujahid fil bidayah lam yasil ila nihayah. Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh berjihad melawan hawa nafsunya di awal permulaan, maka dia tidak akan sampai kepada penghujung penghabisan. Orang-orang yang tidak berjihad melawan hawa nafsunya di awal, maka jangan harap bisa sampai ke tempat tujuannya. Orang-orang yang tidak melawan hawa nafsunya di alam dunia ini, berat dia untuk sampai ke alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu banyak kita melihat sejarah orang-orang yang terus berjuang melawan hawa nafsunya. Di antaranya sendiri Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau melawan hawa nafsunya, mengekang untuk tidak tidur di malam hari. Beliau melaksanakan solat subuh dengan wudhu solat isyahnya tidak kurang selama 40 tahun. Di antaranya pula Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melakukan hal yang sama. Beliau melaksanakan solat subuh dengan wudhu solat isyahnya selama 40 tahun lamanya. Dan begitulah orang-orang yang selalu berjihad melawan hawa nafsunya. Bahkan dari kalangan wanita ada sosok wanita yang mulia, Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Beliau menghabiskan hidupnya tidak tidur di malam hari, berjihad melawan hawa nafsunya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Syekh Al-Imam Muhammad Maulad Dawileh, beliau menghabiskan waktunya 20 tahun beliau solat subuh dengan wudhu solat isyahnya. Dan juga begitu Al-Imam Al-Muhdar Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau melaksanakan solat subuh dengan wudhu solat isyahnya selama 20 tahun berturut-turut. Begitulah keadaan orang-orang yang berjihad melawan hawa nafsunya, menandakan bahwasannya mereka orang-orang yang punya posisi indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, mari kita ambil kesempatan melawan hawa nafsu kita di pertengahan, di penghabisan Ramadan tahun ini. 10 akhir ini jangan dilepas sia-sia begitu saja. Gapai keutamaan dan kebesaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.